Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Dwi Sahrani dari kelas 10-6 akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis energi. Sebelum itu, ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian energi. Kedua, jenis-jenis energi. Ketiga, rumus energi potensial dan energi kinetik. Keempat, hukum kekekalan energi. 5, perubahan energi dan contohnya. 6, fungsi energi. 7, cara menghemat energi. Nah, apa sih energi itu? Energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi, yaitu energi kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selanjutnya ada jenis-jenis energi. Jenis energi dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu energi kinetik atau energi benda bergerak dan energi potensial atau energi yang tersimpan. Berikut ini beberapa jenis energi, yaitu yang pertama, ada energi panas. Energi panas adalah energi yang berasal dari suatu zat yang molekul dan atomnya bergetar lebih cepat karena kenaikan suhu. Molekul dan atom yang membentuk materi bergerak sepanjang waktu. Ketika suatu zat memanas, kenaikan suhu membuat partikel-partikel ini bergerak lebih cepat dan menabrak satu sama lain. Energi panas adalah energi yang berasal dari zat yang dipanaskan. Semakin panas zat tersebut, maka semakin banyak partikel yang bergerak dan semakin tinggi energi panasnya. Yang kedua ada energi kimia. Energi kimia adalah jenis energi yang paling banyak digunakan di dunia, karena energi ini sangat penting bagi keberadaan manusia dan alam. Berikut adalah beberapa contoh energi kimia yang digunakan untuk kehidupan manusia. Seperti makanan kita yang kita makan, mengandung energi kimia yang tersimpan. Saat ikatan antara atom dalam makanan mengendur, reaksi kimia terjadi dan senyawa baru dibuat. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini membuat kita tetap hangat, membantu kita bergerak, dan memungkinkan kita untuk tumbuh. Jenis makanan yang berbeda menyimpan jumlah energi yang berbeda. Yang ketiga, ada energi nuklir. Energi nuklir berasal dari inti atom. Energi dilepaskan oleh fusi nuklir-nukleus menyatu bersama atau fisi nuklir. Pembangkit nuklir menggunakan fisi nuklir dari unsur radioaktif yang disebut uranium untuk menghasilkan listrik. Atom adalah partikel yang membentuk setiap objek di alam semesta, terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Unsur-unsur pembentuk atom itu mengandung nukleus. Dari situlah energi nuklir berasal. Yang keempat ada energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi kinetik yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak. Besarnya energi tergantung pada kecepatan muatan. Semakin cepat muatan tersebut bergerak, semakin banyak energi listrik yang dibawanya. Beberapa contoh energi listrik adalah aki mobil. Reaksi kimia menghasilkan elektron yang memiliki energi untuk bergerak dalam arus listrik. Muatan bergerak ini memberikan energi listrik ke sirkuit di dalam mobil. Yang kelima ada energi cahaya. Energi cahaya adalah bentuk radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia. Energi cahaya adalah jenis energi kinetik. Energi cahaya merambat dalam bentuk gelombang. Energi ini sangat cepat, nyatanya tidak ada yang bergerak lebih cepat dibandingkan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya bisa melaju secepat 300.000 km per detik. Yang keenam, ada energi gerak. Energi gerak atau mekanik adalah energi yang tersimpan dalam benda yang bergerak. Energi gerak sebenarnya adalah jumlah energi kinetik dan potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Usaha adalah ketika sebuah gaya bekerja pada suatu benda dan menyebabkan bergerak, mengubah bentuk atau posisi, atau melakukan sesuatu secara fisik. Ketika mendorong pintu untuk dibuka, pekerjaan telah dilakukan pada pintu, menyebabkan pintu jadi terbuka. Yang ketujuh ada energi suara. Energi suara adalah pergerakan energi melalui suatu zat dalam gelombang. Energi suara merambat dalam bentuk gelombang, tidak seperti energi cahaya. Suara tidak dapat merambat melalui ruang hampa, karena tidak ada atom yang mentransmisikan getaran. Energi suara dihasilkan ketika suatu gaya menyebabkan suatu benda atau zat bergetar. Beberapa contoh energi suara dalam kehidupan sehari-hari adalah bertepuk tangan, bernyanyi atau berbicara, memainkan alat musik, dan lain-lainnya. Yang ke-8 ada energi elastis. Energi elastis merupakan salah satu bentuk energi potensial karena tersimpan dalam ikatan antar atom dalam suatu benda atau zat ketika sedang mengalami tekanan untuk sementara waktu. Tekanan ini bisa disebabkan oleh objek yang direnggangkan atau terjepit. Energi elastis disimpan dalam ikatan antar atom dalam suatu benda atau zat. Ikatan ini menyerap energi saat ditekan.
dan melepaskan energi itu saat rileks. Beberapa contoh energi elastis yaitu per, sponge, dan ketapel. Dan yang 9 ada energi gravitasi. Gravitasi adalah gaya mencoba menarik dua benda ke arah satu sama lain. Gravitasi bumi adalah apa yang membuat benda tetap di tanah dan apa yang menyebabkan benda jatuh. Bumi memiliki gravitasi, berguna untuk menahan segala sesuatu yang dekat dengan planet ini. Pohon, air, hewan, bangunan, dan udara yang kita hirup semuanya tertahan di sini oleh gravitasi. Selanjutnya, ada rumus energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial memiliki dua rumus. Yang pertama, rumus energi potensial di permukaan bumi, di mana EP sama dengan energi potensial, yang satuannya Joule, M sama dengan massa benda, yang satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi di bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian, satuannya meter. Yang kedua adalah rumus energi potensial di tempat jauh dari permukaan bumi, yang dimana EP sama dengan energi potensial yang satuannya Joule, G sama dengan konstanta gravitasi, M sama dengan massa benda yang satuannya kilogram, dan R sama dengan jarak benda dari pusat bumi atau planet. Berikutnya rumus energi kinetik, yang dimana EK sama dengan energi kinetik yang satuannya Joule, M sama dengan massa benda yang satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan atau meter per sekon. Berikutnya ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Ilmu yang mempelajari perubahan energi dari satu ke lainnya adalah ilmu konversi energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum ini dirumuskan oleh fisikawan Inggris, James Prescott Joule. Energi sendiri adalah satuan besaran turunan dengan satuan N kali M atau Joule, seperti dikutip dari buku berjudul Konversi Energi oleh Sudyono Iskandar dan Juanda. Berikutnya ada perubahan energi. Perubahan energi merupakan proses perubahan satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Energi yang paling fleksibel untuk diubah adalah energi listrik. Berikut adalah 5 contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika, oven, dan kompor listrik. Yang kedua, ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin. Dan yang ketiga, ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh lainnya adalah saat benda jatuh yang akhirnya mendarat. Bunyi yang keluar bisa sangat pelan hingga keras, tergantung benda, ketinggian, dan kecepatannya saat jatuh. Yang keempat, ada energi gerak menjadi energi listrik. Contoh dari perubahan energi gerak menjadi energi listrik adalah kincir angin dan generator yang biasa dimanfaatkan dalam pembangkit listrik. Dan yang kelima, ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, seperti dua batu yang digesekkan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka kedua batu tersebut akan menghasilkan energi panas. Selanjutnya adalah fungsi energi. Energi memiliki banyak sekali fungsi untuk berbagai bidang. Mulai dari segi mekanika klasik, beberapa rumusan mekanik telah dikembangkan menggunakan energi. Konsep energi dalam mekanika klasik berguna secara umum untuk fisika modern. Dalam biologi, energi memiliki peran untuk sistem biologis, mulai dari biosfer sampai makhluk hidup yang paling kecil. Pergerakan energi terjadi di biosfer, lapisan bumi dari di dalam terdapat banyak kehidupan, mulai dari sistem akar sampai ke palung terdalam di samudra. Energi memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan sel suatu organisme, termasuk manusia. Berikutnya, ada cara menghemat energi. Cara mudah untuk menghemat energi adalah dengan membuat perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dan melakukan beberapa perawatan rutin dasar. Berikut adalah beberapa cara menghemat energi yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, membersihkan alat-alat elektronik. Jika alat bekerja lebih efisien, maka tidak membutuhkan energi yang banyak. Yang kedua, jangan terlalu lama membuka kulkas dan oven. Semakin lama kulkas dan oven terbuka, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk tetap mendinginkan dan memanaskan makanan. Yang ketiga, membuka tirai jendela. Membiarkan cahaya matahari masuk ke rumah akan membawa manfaat bagi ruangan. Ruangan jadi tidak lembab, tidak perlu menyalakan lampu. Terlebih lagi, cahaya matahari bisa menghangatkan ruangan yang dingin. Yang keempat, mematikan lampu. Matikan lampu saat sedang tidak ada di ruangan.
Bohlam lampu membuang 95% energi dan mengeluarkan panas. Dan yang kelima, cabut colokan yang tidak terpakai. Mengisi baterai handphone atau laptop memang sudah jadi kebutuhan utama. Namun, jika tidak mencabut charger yang sedang tidak dipakai karena mereka akan menarik daya secara terus-menerus. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang jenis-jenis energi. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.